Halo semuanya, balik lagi sama aku di ngosan episode yang ketiga. Perkenalkan nama aku Celia dan tema ngosan kita pada hari ini adalah How to Manage Your Time Between Responsibilities and Personal Life. Dengan pembicara kita Ci Catherine Cahyadi. Hai Ci. Hai Celia. Nah, FYI nih guys, Ci Catherine ini mantan ketua Himabi 6 loh. Dan sekarang Ci Catherine ini lagi sibuk banget guys. Karena dia mengurus skripsi dan lagi mempersiapkan diri untuk sidang. Oh ya, by the way, semangat ya Ciket. Ya, thank you. Aku juga mau berterima kasih nih Ci, karena Cici sudah menjadi pembicara kita pada hari ini, walaupun Ciket ini tuh lagi sibuk-sibuknya. We really appreciate it, beneran deh Ci, thank you ya. Nah, sekarang Ci, kita langsung lanjut nih. Boleh dong Cici perkenalkan diri. Oke, thank you Celia dan teman-teman Himabi yang udah undang aku di ngosan episode 3 kali ini. Perkenalkan, aku Catherine Cahyadi. Aku mantan ketua Himabi 6. Dulu pernah menjabat ketua umum 1 tahun. Dan statusnya sekarang aku masih mahasiswi semester akhir. Lagi revisi skripsi dan nunggu sidang juga. Jadi nunggu akhir Agustus ini, doain semoga prosesnya lancar dan cepet-cepet lulus. Itu aja dari aku. Amin. Oke Ci, mantap. Nah, aku mau nanya dong Ci, kan tema kita ini hari ini tuh tentang time management. Menurut Cici Oke. nih yang sibuk nih ya kan, penting nggak sih Ci time management itu? Menurut aku time management itu penting karena kita manusia itu semuanya punya waktu yang sama dalam satu hari. Kita sama-sama punya 24 jam, tapi bagaimana cara kita mengelola 24 jam itu jadi berbeda dengan orang lain. Nah, kalau aku itu tergantung ya preferensi masing-masing, mau lebih banyak istirahatnya, atau mau lebih banyak kerjanya, atau mau lebih banyak me time-nya, itu terserah kalian. Tapi kalau emang aku punya prinsip untuk aku mikir ketika aku sekarang bersusah-susah dahulu kerja keras gitu, aku akan menuai sesuatu yang emang aku impikan nantinya gitu. Maksudnya di sini usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Jadi makanya kenapa aku dari kuliah udah sibuk organisasi, part-time sana sini, coba magang, ini itu, dan ya menurut aku time management itu penting. Oke, thank you Ci atas jawabannya. Aku juga setuju banget Ci. Dalam time management waktu itu adalah hal yang paling penting kan Ci, karena ada pepatah juga kan Ci kayak time is money atau time Betul. is knowledge. Nah, oh ya Ci, tadi kan Cici ada sempat ngomong nih, Cici dari awal kuliah udah sibuk-sibuk organisasi. Boleh dong Ci, Cici kasih tahu kesibukan Cici tuh dari awal kuliah nih sampai sekarang tuh apa aja? Oke, panjang ya. Jadi dulu awalnya semester 1 itu aku kupu-kupu. Aku ikut UKM, tapi nggak aktif. Jadi cuma emang anggota UKM. Terus semester 1, lalu waktu itu udah interview Himabi. Jadi emang udah interest untuk masuk Himabi sih waktu itu. Jadi pegang UKM sama Himabi, cuma di UKM itu nggak jadi pengurus. Akhirnya di semester 2 atau 3 gitu, mulai aktif di pengurus UKM dan Himabi. Dulu aku menjabat di UKM itu jadi bendahara 2, sedangkan di Himabi aku jadi kadif humas. Nah, di semester 2 itu aku udah mulai part-time di event organizer. Waktu itu event pertama aku itu Sail International Food, aku inget banget, capeknya bukan main. Jadi terus lalu semester 4 itu mulai lebih aktif lagi di Himabi dan 1 UKM itu. Lalu semester 4 atau 5 gitu, aku lupa. Kayaknya 4 deh. Aku mulai nggak tahu 3 atau 4 itu aku udah mulai part-time di Giggles and Greens. Itu tuh kelas sensorik motor gitu untuk bayi, dan itu aku kerjanya di hari Sabtu sama Minggu. Jadi jadi Senin sampai Jumat aku kuliah dan organisasi lainnya. Biasanya sih organisasi Rabu Jumat ya. Sabtu Minggunya aku kerja part-time. Lalu di semester 6 aku ada magang, dan kebetulan tuh lagi pandemi. Jadi magangnya itu work from home. Dan semester 6 itu juga aku mulai part-time lagi di wedding organizer. Jadi
mulai udah setahun lebih sih ya setahunan lah di wedding organizer. Dan semester 7 skripsi, sekarang masih skripsi, masih hari Sabtu Minggu kadang masih wedding organizer atau enggak kadang masih ngajar juga. Pokoknya kalau emang aku lagi ada waktu luang ya aku kasih untuk part time sama untuk wedding organizer itu. Lalu sekarang kan sambil nunggu sidang nih aku udah nggak ada kelas. Sekarang aku kesibukannya itu full time di bank, salah satu bank internasional di Jakarta. Dan itu posisi aku sekarang frontliner. Kalau kalian tahu itu aku di teller. Jadi sambil nunggu sidang, aku juga kerja full time, terus Sabtu Minggu juga aku masih ambil part time kalau emang lagi sempet. Itu aja sih. Enggak itu aja sih, Ci. Itu enggak itu aja sih. Itu keren banget, sumpah. Aku acungin 4 jempol deh, Ci, buat kamu bener dah. Parah, kalau bisa sih 10 jempol. Itu kamu keren banget. Parah. Cici kan berorganisasi nih, Ci, pada saat kuliah. Bahkan Ya. tadi Cici sempat bilang kalau misalnya Cici juga menjadi ketua Himabi, yang dimana pasti responsibility-nya dan tugasnya tuh banyak dong. Nah, gimana sih, Ci, cara Cici membagi waktu between your responsibilities sama tuntutan kamu dalam menjadi mahasiswi gitu, Ci? Dan dan part-time lainnya gitu. Jadi, oke. Jadi sebenarnya emang tricky banget untuk bagi waktu. Awalnya aku bukan orang yang bisa delegasiin tugas aku. Aku tuh punya bukan trust issue ya, semacam kayak pengen turun sampai ke bawah gitu. Aku jarang bisa kayak ya udah gue cuma perintah gitu loh, enggak. Jadi kalau misalkan aku kasih tugas ke seseorang, aku harus pantau terus dan itu menurut aku kayaknya struggle juga untuk aku kalau misalkan lama-kelamaan aku harus begitu terus. Itu di awal aku menjadi ketua tuh. Sampai akhirnya aku ngerasa kayaknya nggak bisa nih gini terus, harus berubah gitu loh. Karena kalau misalkan aku terlalu turun ke bawah terlalu jauh, aku tuh jadinya keteteran sendiri. Nah, makanya dalam berorganisasi ini, ketika aku jadi ketua, aku tuh belajar untuk delegasi tugas. Itu yang aku ngerasa menurut aku penting ya, karena nggak banyak orang yang bisa delegasiin tugas, apalagi orang yang perfeksionis. Karena aku juga lumayan perfeksionis, jadi kalau misalkan delegasi tugas ke orang tuh kayak masih susah. Dan di Himabi jadi belajar untuk delegasiin tugas ke orang, lebih percaya ke orang, lebih memberikan tanggung jawab lah ke mereka, jadi mereka juga bisa belajar, gitu sih. Jadi ya pokoknya pinter-pinter aku bagi, misalkan pagi sampai siang kadang kan kelas nih, terus pulangnya baru urus organisasi. Dan aku tipe orang yang multitasking, jadi kadang di kelas masih bisa balas chat, misalkan di grup Himabi ada apa nih, aku masih bisa balas gitu. Emang aku multitasking sih, jadinya masih bisa lah. Dan kalau emang sama part time sih aku sebenarnya emang aku bukan orang yang kayak bisa diem gitu sih. Dan aku me time pun ya paling tidur doang sih. Aku bukan orang yang suka nonton juga sih. Jadi me time aku paling cuma dengerin musik, tidur gitu. Dan kalau part time dulu tuh aku kemana-mana kan naik busway ya. Dan di busway itu kalau misalkan aku part time lagi di Kemang. Nah dari jalan dari rumahku ke Kemang itu kan lumayan jauh ya. Jadi aku naik busway, aku cuma pasang earphone, denger lagu, udah tidur. Nah itu sebenarnya udah ngecas aku sih, udah udah ada energi gitu. Jadinya aku nggak butuh banyak yang gimana-gimana sih. Sebenarnya semua orang bisa sih. Wah, keren sih, Ci. Keren sih itu. Kayak aku nggak bisa deh, Ci, kalau jadi kamu. Jujur deh. Kamu bilang semua orang bisa, kayak aku nggak bisa deh. Tapi ada beberapa temen aku juga bisa. Jadi aku tuh punya teman-teman di kuliah juga, cewek-cewek semua. Mereka juga hebat-hebat, mereka juga bisa kayak aku gitu. Misalnya kayak sambil kerja part time apa, terus sambil kuliah, sambil jadi aktif di organisasi juga gitu. Pinter-pinter kita lah. Iya, benar-benar. Memang sih, aku kan juga part time nih sendiri ya kan. Memang pertama it might seem impossible ya, Ci ya. Cuman kayak
seiring kita Mhm. ngelakuin, seiring kita ya go with the flow emang agak-agak ini ya, Ci, agak-agak kayak, oh ya udah badan kita juga udah menyesuaikan. Kadang dengan Iya. duduk 15 menit pun atau diem beberapa menit pun, udah nge-recharge juga gitu ya, Ci. Iya iya iya, bener bener. Iya. Oke, Ci, kalau cara Cici memprioritaskan suatu kegiatan itu gimana ya, Ci? Kayak Cici lihat, sisi dari mana supaya kegiatan itu, bisa jadi prioritas Cici gitu, Ci? Nah, jadi aku tuh punya catatan, tapi kayaknya nggak kelihatan sih. Jadi itu ada kayak kurva gitu. Jadi itu ada important sama urgent. Jadi semakin urgent tuh akan aku dahulukan gitu. Kayaknya nggak kelihatan. Kelihatan Eh, ininya doang sih, Ci, kuning-kuningnya yang kamu nanti stabiloin aku deh kayaknya. fotoin. Jadi kalau misalkan sesuatu itu urgent dan menurut aku penting, aku harus langsung kerjain itu saat itu. Misalkan deadline proposal nih, Mhm. itu kan penting dan udah urgent gitu. Dan aku memang harus turun. Nah, itu aku harus kerjain saat itu. Tapi kalau misalkan penting tapi nggak urgent, aku akan schedulein. Misalkan besok lah, besok malam akan aku kerjain. Misalkan tugas dari dosen ini, deadline-nya masih 2 hari lagi. Itu Mhm. kan nggak, masih bisa aku kerjain H-1 gitu. Nah, itu yang important, not urgent. Nah, ada juga yang urgent, tapi not important. Jadi emang uh, perlu segera diselesaikan, tapi nggak penting-penting banget juga gitu. Nah, itu biasa aku delegasikan. Misalkan kayak, aku kan dulu misalkan aku ketua, kan ada Mhm. kadif-kadifnya. Nah, biasa aku coba suruh, ya udah kadifnya dulu, rapat sama kadifnya dulu, nanti hasilnya baru aku follow up ke kadifnya, Mhm. kayak gitu. Nah, baru ada yang not important sama not urgent. Nah, itu makanya aku nggak kerjain. Nah, jadi gitu. Nanti aku akan kasih lihat. Jadi ini aku juga lihatnya dari vokatif sih. Nah, di sana aku jadi belajar. Kalau misalkan emang yang udah penting dan urgent, ya udah kerjain saat itu juga. Ya udah pepet lah, kejar-kejaran. Tapi kalau misalkan emang masih bisa ditunda dan emang belum deadline-nya, ya udah dijadwalin aja. Gitu ya, Ci. Wow, very ini ya, Cici very, sangat structured gitu ya orangnya berarti ya. Iya iya iya, ya. Well Emang plan aku banget nih kayaknya. sedikit perfeksionis. Jadi aku punya planner gitu nih. Jadi aku punya planner ini dalam 1 tahun gitu. Jadi ini emang ada bulanan gitu. Dan bulanannya itu aku udah kayak tulisin. Wow, Nah, penuh hari ini ya, aku harus Bun, ngapain. Iya, aku penuh. udah kayak gitu. Hebat, Ci. Aduh mantap nih. Bener-bener calon orang sukses. Amin. Pastinya. Amin amin amin. Doa Cici doa aku buat Cici yang terbaik deh, Ci. Nih, Amin. Ci, aku mau nanya nih, Cici kan sibuk banget nih sama kuliah, organisasi, dan part-time segala macem. Cici udah bisa nih ngatur waktu ya kan. Mm-mm. Gimana sih, Ci? Cici bisa nggak sih untuk kuliah Cici, part-time Cici, organisasi Cici, Cici bisa nggak sih effort 100% dan Cici nggak ke-overwhelm sama kayak kadang kan kita kerja nggak cuma capek energi atau kita melakukan sesuatu nggak capek energi, tapi itu juga menguras emosi dan perasaan kita. Nah, gimana sih, Ci, cara Cici nggak Dua. ke-overwhelm? Atau ya kayak gitu sih, Ci. Sebenarnya nggak mungkin nggak overwhelm. Iya sih. Jadi tekanan dari mana-mana tuh akan selalu ada. Menurut aku nggak overwhelm. Jadi ada satu titik, kadang ada beberapa titik yang misalkan menjelang event tuh, aku Mm-mm. ngerasa ini tuh tekanan tuh berat banget ya. Apalagi kalau misalkan udah mau event Hamin berapa, terus masih banyak deadline yang perlu dikerjakan, masih banyak kayak perintilan-perintilan yang mesti dicek gitu. Maksudnya masih masih apa ya? Ya pokoknya pressure tuh pasti ada, tekanan dari mana Mm-mm. tuh pasti ada. Yang namanya kita banyak kegiatan gitu kan, apalagi organisasi, kerja gitu. Kayak kita pasti kepikiran nih, misalkan lagi organisasi, besok ada Mm-mm. jadwal ngajar. Mau nggak mau harus siapin presentasi untuk ngajar. Itu kepikiran. Aduh, pulang organisasi ini kan harusnya kayak kita kadang kan udah, misalkan kita nyari Udah dana, capek, besok nyantai, harus mau nyantai ngajar nih. gitu ya. Capek gitu kan. Maunya nyantai, tapi ya gimana, maksudnya emang kita udah pilih gitu. Dan emang kadang kalau misalkan kita baru, sometimes tuh kita kalau cuma ngebayangin tuh kita ngerasa kayaknya ini berat deh. Tapi belum coba dijalanin.
Nah, itu ya harus dicoba dijalanin. Jadi jangan kebayang-bayang doang sebenarnya. Gitu. Kalau tekanan mah semua pasti ada kok, Sel, tenang. Tapi pinter-pinter kita aja. Pinter-pinter kita bagi apa ya? Bagi bikin mood kita bangkit juga. Kan orang juga beda-beda sih. Ada orang yang mungkin kalau misalkan lagi bete sukanya nonton Korea. Misalkan ada yang ngapain gitu ya, pinter-pinter kita aja. Tapi tekanan akan selalu ada, tenang. Iya, oke, Ci. Aku paham banget maksud Cici. Oh ya, Ci, itu kan cara orang-orang nih, Ci. Kalau cara Cici sendiri nih, menghandle pressure dari masing-masing responsibilities, itu gimana, Ci? Cici nih, caranya Cici gitu. Apa ya? Sebenarnya, ya pasti pikiran-pikiran itu akan ada sih. Kayak kadang sebelum tidur, mikirin ya itu pasti ada. Gimana ya? Aku juga bingung. Ya aku biasa bawa tidur sih. Dan kebetulan tuh aku emang orang yang kayak rebahan bentar aja itu pasti bisa ketiduran. Jadi emang ya itu. Kalau enggak, cara aku untuk handle itu kadang aku misalkan lagi emang overwhelmed banget misalkan di event ini. Nah, karena aku punya wakil. Aku cari misalkan partner aku yang emang bisa backup aku dulu gitu. Misalkan aku lagi hektik di kerja dan aku ada di event juga. Nah, ini kan aku kan punya wakil ya. Dulu wakil aku Jason. Jadi bisa minta saran Jason, bisa bertukar pikiran sama Jason atau sama ketuplaknya. Jadi aku emang nggak bisa kalau misalnya kita sendiri sih, perlu backup orang juga kadang. Gitu. Sama di kerja juga aku kan partner. Jadi kadang misalkan besok aku ngajar dan kebetulan aku lagi di luar dan nggak bisa siapin materi, gantian sih. Nggak cuma aku doang. Gitu. Iya, benar banget, Ci. Kita di organisasi sama di kerja tuh memang harus punya teman gitu ya, Ci. Biar kita juga nggak Betul. keteteran sendiri, ya nggak sih? Betul, apalagi kalau kerja dalam tim ya. Maksudnya kayak kita organisasi itu kan teamwork banget gitu. Jadi emang perlu backup. Iya, apalagi kalau dalam organisasi kita mau satu event buat berhasil, mana bisa sih, Ci, kita kerja sendiri apa sendiri. Kita kan pasti Ya, butuh bantuan, kita butuh saran dari betul. sini, dari sana, apa yang harus kita lakuin, siapa yang harus kita kontak gitu. Betul. Oke deh, Ci. Ini mungkin pertanyaan terakhir nih, Ci. Kan Cici ini Wah, aktif nih dalam berorganisasi dan Cici juga lulus tepat waktu nih, bahkan kurang dari waktu yang ditentukan, ya kan? Which is iya. good loh, Ci, gila. Iya. So freaking good, parah. Dan Cici juga kerja dengan adanya ilmu yang didapat nih, pasti Cici punya goals dong, Ci. Kayak untuk maybe 5 years from now atau 10 years from now gitu. Kalau boleh tahu nih, Ci, apa sih goals apa sih yang membuat Cici bisa kayak sampai di titik ini kayak memutuskan kayak oke, gue mau masuk organisasi, oke, gue mau kerja sambil gue kuliah sambil gue organisasi, gue ngambil langkah ini gitu. Apa sih goals yang ada di pikiran Cici supaya Cici bisa mengambil langkah itu, Ci? Sebenarnya iya goals mah ada ya. Goals aku tuh aku sebenarnya lebih pengen kayak cari pengalaman sih. Jadi kayak aku kemana-mana, maksudnya aku kerja coba ini itu, kumpulin pengalaman di sensorik motorik, di bank, apapun aku coba gitu. Maksudnya selagi masih muda dan single dan kayak nggak ada yang mengikat kita, ya udah apapun itu coba aja. Selagi emang ada masih muda gitu. Nanti kalau misalkan kalian udah tua, udah nggak bisa eksperimen. Apalagi kalau misalkan kayak kita nih, yang baru lulus fresh graduate itu masih fresh banget gitu. Maksudnya masih fresh banget dan gampang dibentuknya. Makanya aku mau cari pengalaman dulu sekarang untuk nanti ke depannya. Aku nggak tahu maksudnya ke depannya akan gimana. Tapi emang aku punya goals, aku tuh pengen lanjut S2. Pengen lanjut S2, tapi aku belum tahu gimana. Mesti aku lagi usahakan juga, tapi semoga aja tercapai. Ya itu kan masih goals ya, belum tentu terjadi dan
Maksudnya ya emang cita-cita gitu. Amin, Terus amin. Terus apa lagi, Ci? Ada nggak goals terus lagi? aku tuh pengen punya satu apa ya? Satu bisnis kali ya. Cuma belum tahu. Makanya kenapa aku mencelak-mencelok sana sini, coba sana sini. Aku pengen lihat aja sebenarnya aku lebih tertarik yang mana. Sana sini aku Paham. coba story. Ya aku emang cari pengalaman dan pengen lihat aja sebenarnya aku lebih suka ke arah yang mana sih. Kayak gitu. Makanya kenapa aku bisa sambil kerja, sambil kuliah, sambil semua lah. Pokoknya aku emang anaknya suka nyoba-nyoba sih. Gitu. Keren banget ini mah. Kayaknya nih nanti bentar lagi beberapa tahun lagi IBKKG bisa majang nih. Ya kan? Honorific students. Aja. Amin dong, Ci. Aminin. Ayo, 1, Amin, 2, 3. amin, Amin. 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 Siapa tahu Amin ya dah. kan jadi CEO apa ya kan? Oh my God. Yes. Amin. Oke, Ci. I'll see you on top. Amin. Top. Ya. Aku yakin nih orang-orang kayak Cici. Bibit-bibit unggul. Pasti. Bisaan. Semangat, Ci. Semangat. Kita bisa. Iya. Thank you. Kalau misalnya sekarang bulu tangkis yang bisa membanggakan kita nih, membanggakan Indonesia bentaran lagi, 5-10 tahun ke depan, Catherine Cahyadi lah. Amin. Amin. CEO ya, Ya Ci? doakan saja ya. CEO ya? Iya. Amin. Oke Ya kan deh, Ci. boleh lah bermimpi dulu. Ya kan boleh Boleh bermimpi dulu. lah, Kita kan nggak tahu boleh. jalannya Tuhan ke arah mana. Betul. Oh ya, by the way, Ci, ini agak off topic nih. Kan tadi kan Cici ada ngomong Cici udah celup sana sini nyobain. Kira-kira Cici udah pernah nyobain apa aja sih, Ci? Kayak misalnya udah pernah coba di retail kah, F&B kah, apakah gitu? Jadi, aku nggak sebutin di sini karena menurut aku ini masih biasa aja. Jadi aku sebenarnya punya online shop. Jadi itu jual fashion cowok gitu. Emang maksudnya dibilang rame ya jalan lah dikit-dikit. Ya nggak dikit, ya jalan lah gitu. Itu aku di fashion cowok karena emang background orang tua aku di fashion. F&B. Jadi mami aku tuh punya bisnis F&B. Apa tuh, Ci? Jadi Boleh emang aku dong kasih tahu. follow ya mskitchen.id. Nah, di situ aku bantu untuk promosiin, bantuin untuk foto produk, bantuin untuk nge-ads, bikin konten. Cuma sekarang ini lagi nggak fokus ke sana dulu karena emang lagi ngejar skripsi sama karena masih full time juga di bank. Mungkin setelah selesai skripsi ini akan lanjut bikin konten lagi. Terus itu di fashion dan F&B. Di dunia event, aku pernah kerja di event organizer dan wedding organizer. Nah, event ini karena emang aku kan punya background organisasi di kampus kan. Jadi untuk kerja di wedding organizer dan event organizer tuh udah nggak susah. Karena kita udah pernah teamwork di organisasi, kita udah pernah bikin event, kita udah tahu apa rundown-nya gimana, cara kontak MC, semuanya. Jadinya nggak terlalu susah untuk kerja di event organizer. Lalu itu kan fashion, F&B, lalu yang event. Terus aku juga pernah kan di sensorik motorik itu background-nya harusnya psikologi ya, psikologi anak. Cuma karena emang aku belajar juga sambil kerja, saya kayak lihat teman-teman aku yang emang ada background psikologi, terus baca-baca juga dan dari bos aku juga, jadi aku jadi belajar di tumbuh kembang bayi kali ya, bayi gitu. Lalu dan sekarang di bank. Keren banget sih. Oh my God. Oh ya, Ci. Dan satu lagi. Ya, apa? Satu lagi. Aku punya, bukan usaha, ya usaha lah. Kayak made by request gitu, kayak bouquet, snack. Wow. Tapi aku punya goals juga pengen belajar ini, apa namanya? Florist. Cuma belum sih, nggak tahu. Mungkin beberapa tahun lagi. Pengen coba florist gitu. Pengen les.
Mantap lah, ini parah sih gila. Aku bener-bener kagum banget sama kamu, Ci. Sumpah jujur nih. Ya ampun, kayak gitu. Jujurly, pusing banget. Oke, Ci, aku mau recap nih, ya kan? Soalnya tadi aku kayaknya belum memperjelas nih untuk audiens kita. Jadi nih, Ci, sekarang kesibukan kamu itu di Giggles and Greens masih kan? Masih Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Terus abis itu di WO kamu masih kan? Masih kalau nggak PPKM ya. Kalau Masih. misalkan Kalau nggak emang ada PPKM. weddingan, iya. Kalau ada weddingan. Terus abis itu kamu sekarang kerja di bank kan? Iya. Terus abis itu sekarang kamu bikin skripsi. Iya. Oke guys, jadi tidak perlu mempertanyakan kredibelnya Ci Catherine itu kenapa diundang ke ngosan tuh begini ya. Apalagi untuk tema time management gak usah dipertanyakan lagi. Kalian lihat aja itu kesibukannya 4 tapi beban semua loh. Buset, bener-bener dah mantap. Aduh. Oke Ci, mungkin untuk pertanyaan sama sesi kita ngobrol-ngobrol, mungkin sampai situ dulu ya Ci. Terima kasih banget nih, terima kasih. Ya, Aku thank personally you. thank Cici Catherine untuk menyempatkan waktu, terus habis itu mau ngobrol sama kita. Mungkin nih Ci, sebelum aku tutup secara maksudnya secara gitu, ada nggak ada nggak kayak sepatah dua kata atau kayak Cici mau ngasih kata-kata motivation atau kayak supportive words gitu untuk kita-kita yang masih ragu nih untuk membagi waktu antara kuliah, kerja, dan organisasi gitu sih, Ci. Kalau dari aku, pesannya untuk kalian yang masih kuliah nih, selagi kalian masih punya waktu, pinter-pinterlah bagi waktu dan balancein antara belajar sama main dan organisasi. Kenapa aku bilang gitu? Karena belajar itu penting ya. IPK itu dilihat ketika kita nanti lamar kerja gitu. IPK itu dilihat. Dan pengalaman kita organisasi juga dilihat gitu. Ketika aku kemarin interview di bank itu ditanya pengalaman organisasi kamu apa. Dan kita kerja di kantor itu tim, harus saling backup. Jadi pengalaman di saat kita berorganisasi itu kepake juga di kantor. Saat kita jalanin dunia kerja itu kepake juga. Dan banyak hal-hal yang di organisasi kita pelajarin itu akan kepake di kerja. Contohnya bikin proposal, komunikasi, cara kita untuk ngehadapin orang, negosiasi, itu tuh kepake banget di kerja. Jadi aktif organisasi dan fokus di kuliah itu juga penting. Jadi build nilai yang bagus itu juga penting. Jadi pinter-pinter kalian balancein antara kuliah, fokus belajar, itu. Gitu sih, Sel. Oke, thank you Ci. Sekali lagi terima kasih nih atas jawaban-jawaban Cici, terus habis itu saran-saran Cici buat kita semua. Nah, guys, ngosan kali ini kita sampai sini dulu. Dan jangan lupa nih guys untuk like, subscribe, komen, dan kasih feedback, dan share link ke teman-teman kalian supaya nonton juga dan dapat ilmu nih dalam time management. Oke, segitu dulu aku, Celia Permatasari. Mohon maaf bila ada kata-kata yang menyinggung baik Ci Catherine atau teman-teman. Dan apabila aku ada salah kata, mohon dimaafkan. Bye-bye guys, see you, stay safe, stay healthy. Dan bila kalian harus keluar, jangan lupa memperhatikan protokol kesehatan. Dadah!